Selamat bertemu kembali teman-temanku, sahabatku di kontenku Namaku Sumihar. Semoga kiranya semuanya kita sehat-sehat. Nah, setelah kontenku beberapa hari yang lalu, terakhir bagaimana masa kecilku di tengah-tengah bapak yang sedang sakit di rumah sakit. Semoga cerita itu masih teman-temanku ingat dan aku melanjutkan kembali. Orang tuaku masih di rumah sakit, kita kembali ke tebing, diantar oleh saudara kami ke tebing untuk kami sekolah kembali di tebing. Aku bersama adik-adikku, waktu itu kita ada 4 orang, kembali ke rumah kakak kami, tantenya bapak. Seperti biasa kami melakukan aktivitas, bangun pagi, siap-siap mau sekolah, lalu seperti biasanya kita diasuh dan disiap-siapkan oleh namburu kami sama uda, om, tante sama om ngantar kami sekolah di Metodis Tebing Tinggi. Itulah kegiatan kami seperti biasa, dididik, pulang sekolah, makan, habis makan, istirahat, habis istirahat, tidur, bangun tidur. Kita ada bermain di terasnya rumah, tidak boleh nih bermain di tetangga, tidak boleh bermain ke luar. Nah, kita hanya di halaman ya. Waktu itu memang agak lebar rumah tanteku itu. Nah, tanteku itu adalah suster Belanda yang mendidik kami sangat ketat karena dia mengingat bagaimana pesan bapak supaya kami ini diperhatikan, diajari, disekolahkan ke tempat yang terbaik menurut bapak, karena dia punya satu prinsip, moto orang Batak yang mengatakan anak koki do hamoraun diau, yang artinya bahwa anak-anaknya lah yang menjadi kekayaan bagi dia. Karena itu biarpun bapak di tengah-tengah mengalami sakit, dia tetap punya pikiran dan dia tetap memperhatikan kita bahwa kami anak-anaknya harus sekolah setinggi-tingginya. Buat dia yang paling penting adalah anak-anaknya. Itulah yang menjadi kekayaan bagi dia. Karena itu teman-teman, sekali lagi aku masih ingat ada motonya bapak dan mama buat mereka, Hamorauki adalah anak-anaknya. Artinya anak-anaknya menjadi kekayaannya. Anak koki do hamoraun diau. Teman-teman, itulah yang diterapkan oleh tantenya bapak, kakak kami itu, om kami, namburu kami, mengingat pesan bapak ketika di rumah sakit, supaya kami dididik, disekolahkan, diajari, sekalipun kami waktu itu tidak suka dengan keadaan waktu itu. Dengan prinsip bapak itu bahwa anaknya adalah kekayaan buat dia, itu bisa aku tangkap secara batin sebagai anak tertua, bahwa semangat dan cita-cita yang tinggi bapak itu untuk anak-anaknya, itulah buat dia kekayaan dia. Sehingga aku pun berusaha sebagai kakak yang tertua menjadi contoh buat mereka. Nah, ketika bagaimana bapak itu mengantar kami, itu nggak bisa aku lupakan. Yang tertanam di batin, aku pun juga berusaha mengambil ya, menangkap kerinduan bapak itu untuk kami berhasil di kemudian hari. Nah, sahabatku,
teman-temanku, aku boleh merasakan itu sekalipun umurku masih muda. Dan kami melakukan itu di tengah-tengah orang tua yang sakit. Sampai pada waktu kami mendengar bahwa Bapak berangsur-angsur sembuh. Dan kami bersyukur untuk itu ketika kami dengar nanti kalau Bapak keluar di rumah sakit, kami akan pindah ke Binjai. Bapak dan Mama ada rumah di Binjai, dan di Binjai kami sudah dipersiapkan akan sekolah, juga di sekolah yang terbaik menurut dia. Sekian dulu cerita tentang masa kecilku di konten Namaku Sumihar. Sahabatku yang terbaik, teman-temanku, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih untuk dukungannya dan doanya, sahabat-sahabatku.